Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi. Kemana aja Pak Robi? Baru kelihatan. Baru ketemu ya. Alhamdulillah ada saja Bu Erna. Saya ada kok, akhir-akhir ini juga tetap ada. Bu Erna, boleh berbicara kali ya? Sebentar kita berdiskusi sepertinya. Oh, ada yang mau dibicarakan? Ada Bu Erna. Ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan ke Bu Erna siang ini. Sekiranya Bu Erna nanti bisa membersamai saya. Oh iya, oke. Berarti oke, mari kita cari tempat dulu yang enak ya, supaya luasa tidak ada yang suara-suara yang mengganggu. Baik Bu Erna. Kira-kira nih apa yang akan Pak Robi bicarakan dengan saya? Jadi Bu Erna, akhir-akhir ini saya ketika mengajar ya Bu Erna, suka sulit untuk konsentrasi, sulit untuk fokus kepada peserta didik, murid-murid saya Bu Erna. Oh begitu. Nih tapi saya mau tanya dulu nih, Pak Robi membicarakan dengan saya ini kira-kira yang ingin Pak Robi dapatkan apa? Saya inginnya ketika sekarang selesai berbicara dengan Bu Erna nanti, saya bisa fokus kembali mengajar Bu Erna. Fokus kembali dengan apa? Kewajiban saya, tanggung jawab saya, segala hal yang sudah menjadi beban saya, tanggung jawab saya di sekolah. Tidak lagi jiwanya di sini, raganya di sini, jiwanya lagi jalan-jalan. Seperti itu Bu Erna. Oh gitu. Jadi Pak Robi itu mempunyai masalah ya, masalah tidak kurang konsentrasi lah mungkin ya, gitu ya, kurang fokus gitu ya. Oke, jadi betul Bu Erna. dari ya tujuan kita sekarang membicarakan ini ya mungkin semoga ada solusi dari masalah yang Pak Robi dapat. Ini kira-kira masalahnya apa ya Pak Robi sampai seperti itu? Gini Bu Erna, saya tuh kalau lagi ngajar ya kan saya masuk jam 7 ya Bu Erna. Jam 8 itu suka menyala HP saya tering ada pesan, ada WhatsApp, dan itu suka mengganggu konsentrasi saya Bu Erna. Iya. Itu yang Pak Robi rasakan ketika dapat masalah itu bagaimana? Apa yang Ya, Pak Robi saya jadi tidak fokus Bu Erna, kan saya lagi mengajar, malah ada yang menghubungi di WhatsApp, seperti itu. Oh, begitu ya. Terus kira-kira nih, karena masalahnya seperti itu, berarti merasa terganggu ya? Pak Robi merasa terganggu begitu? Iya, meskipun bukan terganggu sih, karena itu juga merupakan tanggung jawab saya. Jadi yang WhatsApp itu istri saya, Bu Erna. Begitu. Oh, begitu. Jadi yang yang menghubungi itu adalah istri dari Pak Robi sendiri. Nah, Iya. kira-kira kalau itu permasalahannya dan Pak Robi merasa seperti itu, yang akan Pak Robi lakukan apa kira-kira yang supaya masalah itu nggak mengganggu Pak Robi? Saya sih bingung ya Bu Erna, karena istri saya itu nge-WA karena dia satu sekolah dengan anak saya Bu Erna. Jadi dia itu sekelas, istri saya juga guru, kebetulan mengajar kelas 1. Dan anak saya juga sama, baru masuk kelas 1. Lalu anak saya ini terkadang suka ogoh gitu, muncul sifat kekanak-kanakannya, sifat manja ke orang tuanya. Padahal kan di sekolah itu posisi mamanya sekarang sebagai guru, sebagai orang tua murid bagi seluruh siswanya.
bukan dia saja sendiri yang dispesialkan, seperti itu Bu Erna. Jadi istri saya suka kebingungan, makanya sering menghubungi saya di jam kerja, seperti itu Bu Erna. Oke, berarti permasalahan seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa ya atau rencana Pak Robi supaya masalah itu tidak muncul lagi atau tidak terjadi lagi? Kira-kira apa yang akan Pak Robi lakukan rencananya? Terkadang saya menerapkan suka di silent ya Bu Erna HP-nya. Hmm, Tapi itu tidak memecahkan masalah, tapi malah lari dari masalah, sehingga ketika pulang ke rumah tetap aja kena omel lagi. Seperti itu gitu. Bu Erna. Jadi saya bingung nih harusnya gimana ya buat anak apa? Buat supaya saya nggak kena omel ketika belajar dan juga nggak kena omel ketika pulang ke rumah begitu Bu Erna. Oke, itu ada opsi lain tidak? Kira-kira jalan lain gitu, selain men-silent HP? Iya, kalau nggak bawa HP nggak mungkin kalau kita butuh komunikasi ya Bu Erna ya. Betul. Mungkin salah satu cara yang bisa saya tempuh, mungkin karena anak saya itu bersekolah ya Bu Erna, Mhm. dia itu di kelas 1 bersama ibunya. Pengennya mah dipindahin ke sekolah lain aja kayaknya Bu Erna, seperti itu. Atau mungkin ikut Hmm, ke saya. Cuman ya gitu Bu Erna. pindahkan ke sekolah lain. Kira-kira berhasil nggak ya? Atau mau nggak ya anaknya gitu? Kalau saya rasa sih kalau dipindahkan ke sekolah lain ya bisa saja, cuman saya bingungnya nanti ada muncul permasalahan baru. Seperti nanti menjemputnya sama siapa, pulangnya jam berapa, di rumah sama siapa. Kebetulan kan saya cuma berdua sama istri saya seperti itu Bu Erna. Jadi kayaknya bisa kayak diajak ke sekolah saya. Kebetulan saya mengajarnya kelas 6. Semoga saja ketika dia masuk kelas 1 dia tidak terlalu manja karena gurunya bukan orang tuanya. Seperti itu Hmm, Bu Erna. oke, berarti yang barusan ya, apa, aksinya adalah akan dipindahkan ke sekolah Pak Robi mungkin gitu ya. Nah, kira-kira hambatannya itu nih, atau gini, tingkat keberhasilannya kira-kira bagaimana? Apakah akan berhasil? Apakah anak akan ada perubahan apabila pindah ke sekolah Pak Robi? Kalau saya lihat sih sikap anak saya ini memang selalu bukan selalu ya, suka manja pada ibunya kalau ketika bersama saya di rumah ataupun ketika bermain ataupun di tempat lain itu dia tidak terlalu manja karena saya menerapkan sikap tegas kalau iya iya, kalau tidak tidak dan dia pun mengerti hal tersebut akan sifat ayahnya. Jadi kalau misalkan dinilai skala saya sih yakin sekitar 6 dan 7 karena di sini juga nanti dia kan harus penyesuaian lagi dengan anak lainnya. Seperti itu Bu Erna. Oke, kalau skalanya 6 sampai 7 berarti masih belum sampai sempurna ya. Nah, karena sampai Pak Robi bisa menskalakan segitu, kira-kira pasti kan ada hambatannya. Kira-kira hambatannya apa? Kalau untuk hambatan mungkin sama saja seperti kita orang dewasa ya Bu Erna ya. Ketika berada di lingkungan yang baru mungkin harus beradaptasi, penyesuaian kembali. Itu salah satunya dengan lingkungan yang baru. Hambatan yang kedua mungkin karena memang jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar perjalanan 10 sampai 15 menit. Yang saya takutkan anaknya keburu lelah di jalan atau mengantuk, yang mana nanti bisa mengubah kembali pribadi dia di sekolah seperti lemas dan lain sebagainya. Takutnya seperti itu Bu Erna. Oke, hambatan dan ketakutannya seperti itu. Kira-kira kalau hambatan seperti itu ada solusi nggak ya? Kira-kira ada jalan keluar nggak? Soalnya Pak Robi kan pasti tahu sifatnya anaknya, ya. Iya, Kira-kira nih kalau yang solusi yang pas dengan hambatan itu apa ya? Gimana ya? kalau saya sih sebagai orang tua yang baik, ya Bu Erna. Bu Erna jangan ngetawain atuh. Saya justru mendukung Pak Robi orang tua yang baik sekali. Saya itu mungkin memberikan makanan-makanan yang bergizi supaya sarapan dulu di rumah, di sekolah itu tetap strong meskipun melalui perjalanan yang jauh sehingga ketika sampai sekolah dia sudah siap mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Erna. Oke, itu solusinya berarti anaknya harus siap ya
siap fisik, itu ya, siap dalam segi jasmani. Nah, Betul ya. kalau misalkan dari segi mentalnya sendiri, kira-kira solusinya apa? Karena kan kalau yang namanya anak masuk ke sekolah baru, ya Iya. kira-kira bagaimana itu solusinya Pak Robi? Kalau misalkan untuk mentalnya, saya rasa rekan-rekan kerja saya di sini yang memegang kelas 1 itu memiliki ilmu pedagogik yang sangat kuat, mengayomi siswa dengan baik dan benar, dan bisa memunculkan sifat kemandirian pada anak. Nah, itulah salah satu pertimbangan saya, ya udah we ikut ayahnya aja we, dah guru-guru aja berkualitas gitu meren Bu Erna. Gitu ya. Nanya. Oke, berarti saya bisa menginikan Pak Robi punya permasalahan, kemudian Pak Robi pun dapat mendapatkan solusinya ya, yaitu permasalahannya karena anak yang tadinya ogok gitu ya dengan ibunya, solusinya tadi menurut Pak Robi adalah dipindahkan ke sekolah Pak Robi. Nah, kira-kira nih kalau misalkan Pak Robi mempunyai komitmen seperti itu, mau kapan tuh akan dilaksanakan? Saya ingin melaksanakannya mulai pekan depan sepertinya Bu Erna. Kebetulan kegiatan sekolahnya pekan depan agak lenggang juga. Kalau begitu, kalau mulai pekan depan berarti kan harus sudah bersiap-siap ya Pak Robi ya. Betul. Siap-siap harus ada orang-orang lain yang ikut terlibat juga. Apalagi tadi Pak Robi bilang bahwa pendatang di sini gitu kan ya, tidak ada yang mengantar dan bagaimana. Nah, kira-kira itu siapa saja nanti yang akan Pak Robi libatkan? Jadi saya akan melibatkan rekan-rekan kerja yang di sini ya, terutama yang mengajar kelas 1, kepala sekolah dan sebagainya, supaya nanti bisa menerima anak saya dengan baik dan benar, serta menempatkannya pada posisi sebagaimana mestinya, agar dia bisa diterima di lingkungan yang baru. Tak lupa saya juga meminta izin kepada rekan kerja, istri saya di sana, bahwa alasan kepindahannya itu merupakan untuk kebaikan anak ini. Terus seperti itu Bu Erna. Oke. Itu sudah bagus itu komitmennya Pak Robi. Itu Pak Robi berarti sudah bisa mencari solusinya sendiri karena yang tahu keadaannya adalah Pak Robi sendiri. Ya, semoga dengan komitmennya tadi Pak Robi bisa mengatasi masalah itu gitu ya, masalah supaya anak Pak Robi tidak lagi manja dan mungkin ada perubahan. Nah, ini terakhir nih, saya terakhir untuk bertanya ini mengenai permasalahan ini. Kalau saya ingin dikuatkan lagi Pak Robi komitmennya akan seperti apa, kemudian dan akan bagaimana apabila komitmen itu Pak Robi bisa jalankan. Komitmen saya mungkin seperti yang saya rencanakan tadi ya Bu Erna ya, seperti memberikan makanan yang bergizi, asupan yang memiliki nilai gizi baik sehingga dia tidak kelelahan dalam perjalanan, serta jika bila mana nanti dia ada timbul rasa manja beberapa hari di sekolah ini, saya tidak akan berasumsi langsung memindahkannya kembali ke sekolah yang lain. Jadi anaknya nanti pindah-pindah mulu, penyesuaian lagi, jadi kasihan seperti itu Bu Erna. Mungkin itu yang akan saya terapkan, saya komitmenkan bersama rekan-rekan kerja di sini dan di tempat istri saya bekerja, seperti itu Bu Erna. Oke, dengan harapan? Dengan harapan murang kalihna jadi top. Oke, sip. Berarti Pak Robi sudah bisa mendapatkan solusinya. Iya, saya hanya bisa mendoakan semoga masalah yang Pak Robi alami bisa terselesaikan, kemudian solusi yang Pak Robi komitmenkan tadi bisa dijalankan dengan baik. Dan yang pasti terima kasih banyak Bu Erna. Bisa menjadi harapannya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya. Saya akan segera laksanakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.